formasinya ada 100, pesertanya ada 140, otomatis nanti yang diangkat menjadi P3K full time. Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa batas akhir adanya status honorer itu adalah tanggal 31 Desember 2024. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang ASN tahun 2023. Sementara itu untuk saat ini kondisi tenaga honorer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga honorer yang masuk dalam database BKN, yaitu hasil pendataan OASN tahun 2022. Kemudian yang kedua yaitu tenaga honorer yang tidak masuk database BKN. Ini adalah jumlahnya masih ada sekitar 3,38 juta teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib tenaga honorer tahun 2024 ini? Mulai dari honorer guru, tendik, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Dan kira-kira bagaimanakah peluang kita pada seleksi P3K tahun 2024? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan kira-kira inilah untuk nasib kita sebagai seorang tenaga honorer di tahun 2024 ini nanti seperti apa. Nah, di sini nanti tentunya teman-teman terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama masuk dalam database BKN dan juga yang tidak masuk dalam database BKN. Nah, untuk yang masuk dalam database BKN itu merupakan teman-teman yang sudah mengikuti pendataan non-ASN tahun 2022 kemarin dan saat ini bisa mengecek pada portal BKN apakah masih terdaftar dalam database BKN ataukah tidak. Kemudian yang tidak masuk dalam database BKN itu adalah honorer yang ketika itu melakukan pendaftaran untuk pendataan non-ASN namun tidak lolos, ataupun juga yang tidak ikut pendataan tenaga non-ASN. Nah, di sini nanti kita akan bahas yaitu yang masuk dalam database BKN dan juga nggak masuk dalam database BKN. Nanti kesempatan untuk peluang lulus di tahun ini kira-kira seperti apa. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu kira-kira menurut prediksi saya bagaimanakah nasib tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat yaitu data yang dipublikasikan oleh Kemenpan RB bahwa untuk hasil pendataan tenaga non ASN ketika tahun 2022 itu adalah untuk instansi pusat ada 325.517. Kemudian untuk instansi daerah ini ada 2.029.575. Nah, sehingga totalnya ini ada 2.355.092 yang terbagi ke dalam THK 2 dan juga tenaga non ASN. Jadi total dulu ketika pendataan tenaga non ASN tahun 2022 yang sudah berhasil diverifikasi dan juga validasi oleh BKN adalah sekitar 2,3 juta teman-teman. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dari teman-teman tenaga non ASN yang awalnya jumlahnya 2,3 jutaan ini banyak juga yang lulus seleksi ketika itu. Nah, sehingga di sini untuk data terakhir yang diproyeksikan sisa non ASN yang akan diangkat tahun 2024 ini tinggal 1.605.694 teman-teman. Jadi untuk tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN untuk kondisi terakhir jumlahnya adalah 1.606.694 ya. Kalau misalkan di sini saya mencermati informasi yang kita kutip dari berbagai macam sumber, ini untuk teman-teman yang masuk dalam database BKN yang saat ini jumlahnya 1,6 jutaan, ini nanti dapat dikatakan yaitu sangat aman teman-teman dan berpotensi untuk dituntaskan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Tersebut sesuai dengan yang diumumkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu terkait tentang keterangan pers Presiden Jokowi terkait penerimaan CASN 2024. Ini adalah tertanggal 5 Januari tahun 2024 kemarin, bahwasanya di sini dibuka yaitu untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2024. Yang mana untuk rekrutmen ASN 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 5 Januari 2024. Nah, totalnya ini adalah formasinya 2,3 juta ya. Jadi formasi CPNS ini yang dapat dilamar oleh fresh graduate ini adalah sekitar 690 ribuan. Kemudian dalam pernyataannya ini beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga non ASN berdasarkan dalam database BKN.
Jadi yang dimaksud dengan penuntasan ini adalah teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN. Jadi jumlah database BKN untuk saat ini adalah 1,6 jutaan ini. Jadi kita optimis untuk yang sudah masuk dalam database BKN ini bisa diangkat di tahun ini. Memang hal tersebut merupakan suatu urgensi ya. Jadi urgensi pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024. Ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait tentang penataan tenaga non-ASN yang saat ini sudah terdaftar dalam database BKN. Kemudian di sini menurut dari audiensi terbaru dengan Kemenpan RB ini adalah juga ditegaskan kembali bahwasanya yang dimaksud dengan non-ASN itu adalah yang terdaftar dalam database BKN. Nah, yang terdaftar dalam database BKN itu terdiri dari THK2 dan juga non-ASN. Nah, ini yang terdaftar dalam database BKN atau bekerja di instansi pemerintah minimal ber-SK pejabat eselon 2 ya, atau kepala dinas teman-teman. Kemudian informasi terbaru kita kutip juga dari Bu Hasna ya, bahwa untuk pengusulan pengajuan formasi CPNS dan juga P3K 2024 di sini untuk posisi teman-teman yang terdaftar dalam database BKN hasil pendataan tenaga non ASN ini berada pada urutan yang kedua, yaitu setelah THK2. Saya yakin untuk THK2 ini seluruhnya sudah masuk dalam database BKN. Jadi untuk poin 1 dan 2 ini adalah bagi teman-teman yang sudah terdaftar dalam database BKN. Barulah sisanya nanti diberikan untuk guru-guru yang tidak terdata dalam database BKN ya. Nah, selanjutnya di sini untuk database BKN kondisi terakhir adalah 1,6 jutaan. Nah, di sini seperti yang disampaikan kemarin ketika ada rakor persiapan seleksi CASN tahun 2024 yang mana disampaikan bahwa untuk skemanya dari teman-teman yang sudah terdata dalam database BKN di sini nanti kalau misalkan ada formasi atau mungkin kita lulus seleksi, maka kita dari 1,6 juta ini akan diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Nah, untuk P3K penuh waktu itu adalah bekerja sesuai dengan jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, selanjutnya untuk gajinya full, jadi sama halnya dengan P3K pada umumnya. Kemudian bagi teman-teman yang tidak lulus, ini adalah nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, paruh waktu artinya di sini bekerja kurang dari jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai non ASN ya, pegawai ASN. Namun keduanya baik itu dari P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu ini sama-sama diangkat oleh PPK. Kemudian juga sama-sama memiliki nomor induk pegawai yaitu secara nasional yang dikelola oleh BKN. Jadi untuk teman-teman yang 1,6 juta ini nanti positif semuanya akan diangkat. Kalau misalkan kita ada formasi atau kita lulus seleksi, kita diangkatnya menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan formasinya habis atau kalah perengkingan, kita akan tetap diangkat namun nanti menjadi P3K yang paruh waktu. Namun nanti bulan Desember sebelum itu tentunya kita sudah akan menyandang yaitu sebagai P3K ya, dan kita memiliki NIP secara nasional yang dikelola oleh BKN. Dan selanjutnya dari kondisi ini diproyeksikan adalah kira-kira sebagai berikut. Jadi misalkan ada formasi guru kelas itu ada 100 formasi. Kemudian untuk pendaftarnya ini adalah 150. Nah, kita asumsikan yaitu dari seluruh pendaftar ini adalah seluruhnya itu sudah masuk dalam database BKN misalkan. Adalah seperti itu. Jadi formasi guru kelas ada 100, kemudian pendaftarnya ada 150, kemudian dalam lambat laun berjalannya waktu ada seleksi administrasi, di sini tinggal ada 140, yang 10 ini tidak lulus seleksi administrasi misalkan. Nah, berikutnya di sini nanti otomatis karena formasinya ada 100, pesertanya ada 140, otomatis nanti yang diangkat menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu adalah 100 orang teman-teman. Nah, sedangkan untuk sisanya yaitu yang 40 orang ini adalah diangkat menjadi ASN paruh waktu ya. Jadi yang 100 ini adalah sesuai dengan formasi, ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang 40 sisanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan di sini supaya teman-teman bisa masuk P3K part-time ataupun juga full-time, syarat utamanya ini harus melakukan pendaftaran ya pada seleksi P3K 2024 ini. Terkait tentang penjelasan Kemenpan RB masalah P3K penuh waktu dan paruh waktu ini silahkan teman-teman simak yang ada pada kartu video ini teman-teman, atau silahkan cek video sebelumnya ya.
Jadi dapat saya katakan untuk teman-teman yang tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam database PKN ini sangat dikatakan aman banget teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua, kira-kira bagaimanakah nasib tenaga honorer yang tidak masuk dalam database PKN? Emangnya ada guru honorer atau tenaga honorer yang belum masuk database PKN? Nah, di sini seperti yang kita kutip dari DPR ya, yaitu DPR ungkap data mengejutkan jumlah honorer ternyata ada 5,6 juta teman-teman. Tersebut sesuai dengan yang kita kutip dari CNBC. Seperti yang kita kutip dari CNBC Indonesia di Jakarta, bahwa tenaga honorer ini berpotensi besar semakin membengkak ya. Setidaknya ada 3,38 juta tenaga honorer yang melaporkan bahwa mereka tidak termasuk ke dalam data tenaga honorer yang telah didata oleh pemerintah yang jumlahnya 2,3 juta. Dengan demikian total tenaga honorer menurutnya ini akan mencapai 5,6 juta. Ya, sebelumnya sudah terdata yaitu 2,3 juta lebih. Ini adalah kalau 2,3 juta itu ditambah dengan 3,38 juta menjadi 5,6 juta. Ini kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi PDIP yaitu Junimat Girsang ya, saat rapat kerja dengan Menpar RB, Kepala BKN LAN Andri di Gedung Parlemen Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kemarin teman-teman. Jadi kira-kira untuk teman-teman yang tidak terdaftar dalam database BKN nanti nasibnya seperti apa di tahun ini? Nah, di sini kalau misalkan kita melihat data dan juga pembahasan di video sebelumnya dan juga di awal tadi, maka nasib tenaga honorer yang tidak masuk dalam database PKN ini tidak perlu khawatir teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa informasi terbaru dari Buasna ya, yang tadi juga sudah kita sebutkan bahwa untuk pengusulan pengajuan formasi CPNS P3K 2004 di sini adalah ada yang urutan pertama itu untuk THK 2 meskipun ijazahnya adalah SMA. Kemudian guru yang terdata dalam database PKN atau tenaga honorer yang masuk dalam database PKN. Nah, ini adalah tentunya di sini ada ini yaitu poin nomor 3. Jadi kalau misalkan ini nanti dijadikan menjadi urutan pengkategorian, maka kita nanti tetap akan bisa berpeluang untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Setelah teman-teman THK 2 ini diangkat, setelah guru honorer yang terdata dalam database PKN sudah diangkat, maka bagian kita ini nanti yang akan mendapatkan giliran ya. Jadi guru yang tidak terdata dalam database PKN nanti juga akan bisa untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Baik itu PPG Prajabatan, guru swasta, guru negeri TMT 31 Oktober 2023 ke atas itu juga akan berpeluang untuk bisa diangkat. Jadi teman-teman nanti harus tetap optimis ya. Hal senada juga seperti yang disampaikan yaitu di sini dari Bapak Menpan RB ya. Kalau misalkan kita kutip di sini yaitu guru yang tercecer atau guru yang tidak terdaftar dalam database PKN ini Menteri Anas sebut seluruh honorer terdata dalam database PKN diangkat menjadi P3K. Kemudian yang tercecer kira-kira bagaimana? Kalau misalkan kita ambil saripati dari berita ini, yaitu dikatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mencari solusi bagi teman-teman yang tidak terdata dalam database PKN dan berpotensi belum bisa diangkat di tahun ini teman-teman. Dan semoga saja di sini nanti untuk formasi yang diajukan oleh Pemda ini cukup banyak. Dan kabar terbaru ini adalah kemarin untuk pengajuan formasi telah ditutup ya sampai dengan tanggal 9 Februari. Namun informasi terbaru baru saja beberapa menit yang lalu ini adalah untuk pengajuan formasi ini akan diperpanjang sampai nanti tanggal 16 Februari 2024. Semoga saja Pemda kita nanti betul-betul mengajukan formasi yang lebih banyak. Jadi di sini untuk data terbaru cut off 31 Januari kemarin adalah baru 1,2 jutaan formasi yang diajukan. Padahal ada 2,3 juta formasi yang dialokasikan oleh pemerintah teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melihat dari pembahasan kondisi ini, nasib tenaga honorer tidak masuk dalam database PKN, inilah kita nanti akan memanfaatkan sisa formasi dari non ASN. Jadi teman-teman yang sudah terdata dalam database PKN itu akan diangkat dulu, kemudian sisa formasi yang nggak terpakai akan bisa digunakan oleh kita yang nggak terdaftar dalam tenaga non ASN. Seperti halnya juga kalau misalkan formasi guru ya, seperti yang telah disampaikan oleh Prof Nunuk ketika acara ngopi bareng, maka di sini untuk formasi P3K guru itu kan ada 419 ribuan kan. Nah, kemudian untuk sisa guru honorer ini adalah tinggal 200 ribu. Nah, guru honorer yang tinggal 20.000 pun itu adalah tidak semuanya ini terdata dalam database PKN.
sehingga di sini ada sekitar 50-80% nanti untuk kita bisa daftar teman-teman yang tidak terdata dalam database BKN. Begitu juga dengan formasi P3K kesehatan maupun juga P3K teknis. Nah, langkah berikutnya apa? Dengan melihat kondisi ini, tentunya langkah pertama kita harus tetap semangat dan juga bersabar. Semoga kita bisa diangkat menjadi ASN di tahun ini. Dan jangan lupa selain belajar kita berdoa ya. Dan satu lagi, meskipun kita ini belum diangkat di tahun ini sama saja dengan teman-teman yang lain, saya berpesan untuk teman-teman selalu tetap semangat dalam bekerja, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melayani masyarakat Indonesia. Dengan demikian nanti akan berimbas kepada berpeluangnya, yaitu kita itu akan mendapatkan nasib baik ya untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan jangan terlalu banyak mengeluh teman-teman. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.